Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Daulay. Saya dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Nama asisten dosen Kahutri Alifa. Saya kelompok 3 sesi 4 di hari Selasa dari jam 15.30 sampai jam 17.00. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan pengukuran tentang kualitas air yang terdiri dari suhu, kecerahan air, kecepatan arus, kekeruhan, kedalaman, pH, oksigen terlarut, dan karbon dioksida. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimiawi, dan biologis. Baiklah, di sini kita akan mengukur suhu sungai dengan menggunakan alat yang bernama termometer air. Di ujung termometer air harus diberi tali agar tidak bersentuhan dengan kulit kita, karena itu akan merubah suhunya. Baiklah, cara pengukurannya, celupkan termometer air ini ke dalam air, tapi jangan semuanya, hanya separuh saja seperti ini. Tunggu beberapa menit untuk melihat ia berada di Celcius mana. Setelah itu kita angkat dan kita lihat. Dan ia berada di 30 derajat Celcius. Pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran kecerahan air, di mana alatnya adalah secchi dish. Karena saya tidak mempunyai secchi dish, jadi saya hanya menggunakan paralon dan piringan berlubang. Cara pengukurannya ialah letakkan piringan di atas air secara lurus. Setelah itu tenggelamkan secara perlahan sampai piringan tidak terlihat lagi. Lalu angkat piringan sedikit agar terlihat. Setelah terlihat, ditandai kembali. Setelah itu angkat secara perlahan untuk diukur. Diukur menggunakan ini, meteran. Pertama, ukur jarak hilang. Setelah itu, ukur jarak tampak. Setelah dapat pengukuran, lalu masukkan ke dalam rumus, yaitu jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran kecepatan arus, di mana terlebih dahulu kita menentukan jarak dari titik A ke titik B. Setelah itu kita letakkan ini sampai di titik B dan dihentikan dengan stopwatch seperti ini. Letakkan, lalu kita tunggu dari titik A. Setelah dicatat, kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25. 1,25 merupakan kecepatan arus pada kolom air. Baiklah, pengukuran selanjutnya ialah pengukuran kedalaman air. Alat-alatnya ialah pemberat yang telah diberi tali, tapi saya tidak mempunyai berat, jadi saya memakai batu saja. Setelah itu, meteran. Pertama, kita masukkan tali beserta batu ini ke dalam air. Setelah itu diberi tanda. Lalu angkat.
Setelah diangkat, kita ukur menggunakan meteran. Sampai tanda tadi di sini. Setelah itu catat berapa kedalaman air tersebut. Baiklah, pengukuran selanjutnya ialah pengukuran kekeruan air, di mana alatnya yaitu turbidimeter. Cara penggunaannya yaitu masukkan air sampel ke dalam kuvet. Seperti yang telah masukkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Setelah itu tutup. Pencet tombol on pada turbidimeter untuk menghidupkannya. Setelah itu masukkan kuvet ke dalam turbidimeter. Setelah dimasukkan, tekan read untuk mengetahui nilai kekeruannya. Kita tunggu sekitar lebih kurang 25 detik. Setelah lebih kurang 25 detik, maka akan terlihat di sini yaitu nilai kekeruhannya. Setelah itu, angkat sampelnya, lalu tekan off untuk mematikan turbidimeter. Selanjutnya, parameter kimia yang akan diukur di lapangan, yaitu pH, oksigen terlarut, dan karbon dioksida. Parameter kualitas air selanjutnya ialah pH. Di dalam pH indikator terdapat kertas lakmus yang digunakan untuk mengukur pH sungai. Cara penggunaannya, celupkan kertas lakmus ke dalam air. Sekitar 5 detik saja. Setelah itu dikibaskan. Lalu kita sesuaikan dengan pH indikatornya. Kita tunggu sekitar 30 detik. Dan yang terlihat seperti dia berada di angka 6. Penghitungan selanjutnya ialah penghitungan oksigen terlarut, di mana alat-alatnya yaitu botol Winkler dan tabung Erlenmeyer. Karena saya tidak mempunyai tabung itu, maka saya hanya menggunakan tabung ini yang digunakan untuk mengambil sampel. Pengambilan sampel seperti ini. Ambil sampel air, masukkan ke dalam botol tapi tanpa bubbling. Di kemiringan 45 agar tidak terjadinya bubbling. Setelah itu kita tutup seperti ini. Lalu kita akan masukkan larutan lainnya. Setelah pengambilan air sampel, maka kita akan memasukkan larutannya. Pertama, buka tutup sampel. Setelah itu, masukkan larutan MnSO4. Tambah dengan NaOH-KI. Setelah itu diaduk seperti angka 8. Biasanya setelah diberi larutan, air akan berwarna kecoklatan dan penuh dengan endapan. Setelah itu, masukkan larutan H2SO4. Sebanyak 2 tetes. Setelah itu, aduk kembali seperti angka 8. Biasanya setelah diberi larutan seperti itu, endapan akan hilang.
Dan setelah hilang, masukkan ke dalam botol. Tapi saya hanya mempunyai gelas ukur. Masukkan sebanyak 50 ml. Ini. Setelah itu, masukkan larutan amilum banyak 2 ml. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan AN tiosulfat untuk dititrasikan. Kita aduk sampai ia berwarna seperti sedia kala. Sebelum itu ambil air sampel yang telah kita ambil di tempat lain dan kita sesuaikan dengan warna yang telah kita nitrasikan dengan Na-tiosulfat. Lalu kita hitung berapa larutan nitrasi yang kita gunakan, lalu kita masukkan ke dalam rumus oksigen terlarut. Penghitungan parameter kualitas air selanjutnya ialah karbon dioksida bebas, yang mana alat pengambilan sampel adalah tabung Erlenmeyer. Saya hanya menggunakan gelas ukur. Masukkan sampel air ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Ini merupakan sampel air yang telah saya ambil. Masukkan sebanyak 50 ml. Setelah itu, masukkan larutan pinopelin sebanyak 1-4 tetes. Lalu diaduk seperti ini. Jika saat memasukkan larutan pinopelin sudah berwarna pink, maka titrasi tidak bisa dilanjutkan. Tetapi jika pewarnaan warna pink belum terlihat, maka titrasikan dengan natrium karbonat sampai ia berubah menjadi warna pink. Diaduk sampai ia berubah menjadi warna pink. Seandainya ia telah berubah menjadi warna pink, maka catat berapa tetes nitrasi atau berapa mili nitrasi yang kita gunakan untuk merubah warna tersebut, lalu masukkan ke dalam rumus. Demikianlah prosedur pengukuran kualitas air, parameter fisika dan kimia.